Ya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, marilah kita berdoa agar apa yang diharapkan nanti dan apa yang akan dipelajari hari ini, ya, semoga bisa dilancarkan dan dapat diterima dengan baik. Baik, untuk itu berdoa dipersilahkan. Baik, untuk absensi, ya, untuk absensi hari ini, Bapak panggil dari nomor absen 1, Dian. Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah hadir. Terus yang kedua, Melani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Jadi semuanya sudah hadir, berarti absen kalian itu nihil ya. Nah, baik, di beberapa pertemuan sebelumnya ya yang sudah lewat, itu kalian sudah belajar banyak hal terkait ataupun tentang seni rupa ya. Jadi seni rupa itu merupakan ya, kalau kita bisa kita simpulkan di sana, seni rupa itu merupakan bagian atau cabang seni yang menitik beratkan nilai estetis pada unsur-unsur rupa ataupun pada wujudnya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya kita sudah menginjak ke pembelajaran prakteknya. Nah, di sini Bapak punya satu buah gambar ya yang bisa kalian amati dulu sebelum kita sebelum kita praktek. Ya, ini Bapak punya satu gambar. Nah, bisa kalian amati di sini lukisannya. Nah, kira-kira ini lukisan apa menurut kalian? Siapa yang bisa menjawab mungkin? Ini lukisan apa? Mohon izin menjawab, Pak. Oke, siapa ini Dian? Ya, Ya, silakan Dian. Lukisannya itu lukisan yang dibuat sesuai dengan objek yang dilihat atau disebut realis. Oke, betul. Ya, ini adalah lukisan yang bercorak realis. Ya. Nah, jadi belajar seni rupa itu sebenarnya ya suatu hal yang menyenangkan ya, apalagi menggambar. Tapi hal ini ada kalanya akan berbanding terbalik ya, menjadi terbalik, itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, karena salah satu contoh permasalahannya di sini itu biasanya terjadi ketakutan pada kertas kosong. Siswa tidak tahu harus memulai karyanya itu dari mana dan bahkan tidak tahu harus menggambar apa pada kertas kosong tersebut. Itu yang akan mengakibatkan menurunnya kreativitas siswa dalam mengekspresikan karya seninya. Ya, bahkan ketakutan itu muncul ya biasanya ya karena tidak sedikit siswa yang beranggapan bahwa menggambar yang baik itu adalah menggambar yang sama persis dengan objeknya. Jika ada permasalahan seperti itu, kira-kira solusi untuk memecahkan masalah tersebut kira-kira seperti apa? Saya Pak Cynthia. Oke, Cynthia, coba silakan. Menurut saya, kalau kita sungguh-sungguh dan rajin dalam berlatih, pasti rasa takut dan anggapan menggambar itu susah, pasti udah nggak ada lagi. Terus juga masalah menggambar yang baik itu menurut saya nggak selalu menggambar yang realis. Jika kemampuan kita belum sampai di sana, masih banyak pilihan lain seperti menggambar kartun, karikatur, poster, maupun ukir-ukiran. Oke, terima kasih Cynthia, bagus sekali ya. Jadi solusinya itu bagus sekali. Pada pertemuan minggu yang lalu itu kita sudah membahas terkait dengan menggambar ragam hias ya. Itu bisa jadi salah satu alternatif atau salah satu solusi. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Untuk kompetensi dasar yang akan dicapai di pertemuan ini itu adalah berkreasi karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Nah, jadi itu kompetensi dasarnya. Nah, kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya. Ya, jadi yang pertama itu menemukan media menggambar ragam hias. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama itu setelah pemaparan materi ini, ya kalian akan dapat menemukan media dalam menggambar ragam hias. Nah, jadi kalian harus tahu
media-media yang akan digunakan sebelum kita menggambar nanti, sebelum praktek nanti ya. Untuk bahan-bahannya, ini ada bahan pewarna, kemudian bahan lainnya itu ada kertas. Nah, bisa kalian lihat juga di sini ya, di sini ada pensil, itu untuk alat-alatnya. Nah, kemudian ada satu lagi di sini, ini adalah gambar jangka. Nah, baik kita lanjutkan. Oke, jadi yang pertama di sini ada teknik mistar. Bapak sudah tampilkan di sini contoh gambar daripada teknik mistar tersebut. Yang kedua, ini ada teknik manual. Jadi yang pertama, ini ada yang namanya teknik linier. Kemudian yang kedua, itu ada teknik arsir. Nah, yang kelima, ini ada teknik akuarel. Nah, kemudian ini yang berikutnya, itu ada teknik pointillis. Ya, bisa kalian lihat, ini contoh gambarnya. Ya, selebihnya itu kalian bisa menemukan sendiri. Ya, menemukan sendiri ada teknik apa lagi itu mungkin ya. Nah, kalian bisa berdiskusi di sana ya dengan kelompoknya ya. Kelompoknya itu akan Bapak pilih secara acak ya. Bapak yang akan menentukan kelompoknya, oke? Nah, jadi yang kelompok 1 ya itu anggotanya Dian, Melani dan Sagung. Nah, sekarang ya silakan kalian diskusikan ya terkait dengan persiapan dan langkah-langkah pada saat praktek nanti. Sekarang Pak ingin perwakilan dari kelompok 1. Hasil dari diskusi kelompok 1 yaitu yang pertama mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua membuat sketsa kasar atau bentuk dasar objek yang akan digambar. Ya, bagus. Bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2 ya, silakan mungkin bisa memberi tanggapan atau bahkan memberikan masukan. Langkah persiapan yang disampaikan oleh Melanie sudah tepat dan lengkap. Menurut saya akan lebih jelas lagi apabila sebelum membuat sketsa, kita menentukan dulu jenis ragam hias apa yang akan digambar. Apakah jenis flora, fauna, atau figuratif. Oke, baik. Terima kasih tanggapan dan masukan dari Mesia ya. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, karena mungkin ini kalau kita membuat gambar yang utuh ya, gambar sampai selesai, Bapak rasa 1 kali pertemuan itu tidak cukup. Nah, bagaimana kira-kira menurut kalian untuk pembuatan objek inti saja yang berupa sketsa saja, kira-kira bisa diselesaikan hari ini? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, bisa ya. Jadi bisa. Nah, baik kalau begitu ya, sebelum kalian mulai mengerjakannya atau sebelum kalian mulai praktek, nah di sini Bapak ingin menampilkan 1 buah video dulu. Oke ya, ini adalah video cara menggambar motif kupu-kupu ya, bisa diperhatikan. Nah, ini yang pertama itu menentukan motif pokoknya dulu. Nah, ini berikutnya yang kedua itu membuat bentuk detail, ya, membuat bentuk detailnya. Oke, baik, bisa kalian lihat ya di sini ini adalah tahapan ini namanya membuat apa ya? Ya membuat isen-isen ya. Jadi ini adalah tahapan dalam membuat isen-isennya. Oke, bisa diperhatikan secara detail ya. Oke, baik, ini yang terakhir itu adalah mewarnai motifnya ya, mewarnai motifnya. Ini yang terakhir, tahapan terakhir. Baik, semoga dengan pemutaran video tadi itu semangat kalian dalam mengerjakan gambarnya nanti atau inspirasinya itu bisa bertambah lagi. Baik, silakan bisa mulai dikerjakan. Ya, silakan. Nanti ini selama proses kalian menggambar itu akan terus Bapak pantau ya. Nah, jika ada masalah atau ada yang ingin ditanyakan nanti di tengah-tengah
kalian praktek itu bisa langsung bertanya. Ya, baik, silakan bisa dikerjakan. Oke, baik. Ada kira-kira yang menemukan masalah? Ada yang mau bertanya? Saya mau nanya, Pak. Oke, Dian, silakan. Kan saya mau gambar motif ikan nih, Pak. Cuman saya belum kebayang aja bentuknya kayak gimana siripnya. Kira-kira gimana, Pak? Oke, jadi misalkan, oke, bisa mungkin semuanya bisa juga memperhatikan ya. Nah, bentuk-bentuk siripnya bisa kalian lihat. Ini Pak gambar di atasnya. Itu pada umumnya bentuknya ya seperti ini. Nah, jadi kalian bisa gayakan nanti itu bentuknya ya seperti. Oke, sebentar ya. Pak kasih satu contoh lagi. Misalnya, oke, seperti ini. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Pak. Terlihat Bisa, ya, Pak. bisa terlihat. Oke, bisa kalian lihat di sini. Nah, bentuk ikan itu sudah dirubah ya, sudah Bapak rubah. Jadi di sini untuk bentuk siripnya itu digayakan seperti ini. Oke, Bapak rasa ini waktunya ini sudah cukup lama kalian bekerja. Nah, tadi Dian yang bertanya tentang ikannya. Coba dilihat sekarang ikannya. Bagaimana hasilnya? Iya, ini gambarnya ikannya berapa ini? 1 apa 2? Oke, ada 2 ikan. Iya, Pak. Ya, bagus. Ya, bagus sekali. Itu siripnya dan ekornya itu sudah digayakan seperti contoh yang Bapak berikan. Oke, boleh. Karena beberapa sketsa ini sudah ada yang siap, silahkan kalian coba sampaikan konsep karya yang kalian buat ini. Ya, Bapak tertarik melihat gambarnya siapa ini ya? Gambarnya Dian. Iya, Pak. Jadi di sini saya memilih gambar ikan atau hewan ikan. Jadi ikan itu memiliki makna yang cukup unik, yaitu berarti kesuburan dan kemakmuran. Seringkali ikan itu terlihat berenang secara beriringan, jadi dia tuh bisa diartikan sebagai keharmonisan sebuah pasangan. Oke, baik, terima kasih Dian ya, presentasi yang bagus sekali. Itu konsep karyanya bagus sekali. Nah, sekarang Bapak ingin tanggapan dari teman-temannya. Izin memberikan tanggapan dari konsep karya yang sudah dipresentasikan Dian tadi, dan menurut saya akan terlihat lebih menarik lagi jika ditambahkan motif garis-garis pada sisi dan sirip ikannya. Baik, untuk yang kedua, Bapak ingin dengar satu konsep lagi. Kupu-kupu Ya. umumnya dipilih perempuan dewasa sebagai simbol pencapaian dalam hidup. Kupu-kupu melambangkan perjalanan hidup yang penuh perjuangan hingga mencapai puncak keindahan hidup. Nah, saya tertarik dengan kupu-kupu karena menurut saya kupu-kupu mengajarkan kita untuk menikmati saat ini dan memanfaatkan waktu yang ada selama kita hidup. Nah, baik, terima kasih presentasi dan tanggapannya itu sangat luar biasa. Sesuai dengan kesepakatan atau jadwal pembuatannya yang kita sepakati tadi, itu kalian sudah siap untuk menambahkan objek pelengkap sehingga itu hasilnya akan menjadi sempurna ya. Itu untuk di pertemuan berikutnya. Biasanya kalau kita praktek itu kan langsung tatap muka di kelas ya. Nah, tapi ini dalam situasi seperti ini itu kalian bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Itu Bapak berikan apresiasi yang tinggi kepada kalian ya. Nah, sekarang siapa yang bisa untuk menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, Mesia. Ya, silakan Mesia. Belajar seni rupa atau menggambar adalah suatu hal yang menyenangkan. Di sini kita bisa berekspresi atau berkreasi bebas sesuai imajinasi kita masing-masing. Salah satunya dipelajari hari ini yaitu berkarya ragam hias yang dapat dikerjakan dengan berbagai media dan teknik. Nah, Bapak tambahkan lagi sedikit ya. Ragam hias ini itu adalah merupakan karya seni tradisi Nusantara itu yang patut kita lestarikan bersama. Awal pembelajaran itu kita berdoa. Sekarang untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Bersyukur ya, kita bersyukur atas kelancaran dan apa yang telah kita dapatkan hari ini ya. Untuk itu berdoa dipersilahkan. Baik, pertemuan hari ini Bapak tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.